Baik, akan saya lanjutkan ke sub materi berikutnya, yaitu jenis dari game teori gitu ya. Jadi game teori yang pertama kita bahas ini adalah game teori yang melibatkan two players atau dua pemain, di mana nanti poinnya itu zero sum, atau kalau kita masukkan ke sini jumlah pemainnya 2 dan jumlah keuntungan atau kerugiannya itu masuk ke dalam jenis zero sum game. Nah, nanti di game teori two players zero sum itu sama ya, ada pendahuluan, ada nanti dibagi, ada dua jenis strategi, ada pure strategy dan ada mixed strategy. Untuk yang pure strategi itu ada 3 jenis, ada trial, ada dominant strategi, dan ada maximin minimax. Untuk yang mixed strategi itu ada 4, ada 2x2, jadi pemainnya itu ada kolom matriksnya itu ada 2x2, berarti nanti teori strateginya itu pemain 1, 2, pemain 2 juga 2. Kalau 2 kali N berarti nanti pemain 1 ada 2 strategi dan pemain 2 ada N strategi. Lalu M kali 2, pemain 1 ada M buah strategi dan pemain 2 ada 2 strategi. Kalau M kali N itu berarti pemain 1 ada M strategi dan pemain 2 ada N strategi. Nilai dari M dan N ini lebih dari 2, makanya di sini ditulis N dan M. Bisa 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang pertama di pendahuluan, sebetulnya apa sih two players zero sum? Itu adalah suatu permainan, di sini permainan game di sini tuh tidak selalu bermain-main ya teman-teman. Jadi ini maksudnya game teori di sini itu adalah suatu metode atau teori untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan strategi, di mana strategi itu tidak hanya melibatkan satu pihak, tapi ada dua pihak yang berkonflik atau dua pihak yang berkompetisi. Nah, kayak gitu. Permainan model ini itu paling umum digunakan dalam dunia bisnis. Contohnya apa sih dunia bisnis itu? Misalkan tender. Jadi dalam suatu tender itu kan ada banyak pemain ya di situ. Nah, itu ada strategi yang harus digunakan. Bagaimana sih caranya ketika nanti pitching itu perusahaan yang ikut tender itu, misalkan perusahaan A, itu bisa menang, itu caranya bagaimana? Misalkan itu. Nah, pada model ini karena ada two players, maka ada dua orang, dua kelompok, atau dua organisasi yang saling berhadapan, dan dia itu punya kepentingan yang sama. Tiap pemain itu mempunyai beberapa strategi, jadi tidak hanya dua strategi ya, bisa lebih. Hasil atau payoff dari permainan itu merupakan fungsi dari strategi-strategi berbeda untuk tiap pemain. Sedangkan permainan jumlah 0 atau zero sum itu adalah perolehan dari salah satu pemain, itu merupakan kerugian dari pemain lain. Jadi misalkan ada dua pemain ya, ada pemain A dan ada, sebentar saya gambarkan dulu, gini misalkan. Jadi nanti bentuknya itu, dia rugi atau untung itu kita bisa melihat dari matriks payoff. Jadi misalkan di sini ada pemain A. Lalu di sini ada pemain B. Kita bacanya itu per baris. Jadi misalkan pemain A di sini dia punya strategi A1, lalu pemain B dia pilih strategi B2. Ternyata di A1 B2 itu poinnya adalah 4. Nah, 4 ini artinya karena kita bacanya itu per baris, berarti ketika pemain A itu memilih untuk memilih angka 4, maka dia akan mendapatkan poin sebesar 4 atau untung sebesar 4, dan pemain B ketika memilih strategi kedua itu berarti dia rugi sebesar 4. Jadi A1-nya ini 4, positif 4, B2 itu minus 4. Seperti ini maksudnya di sini. Salah satu pemain itu dapat, yang lainnya itu rugi. Maksudnya seperti ini. Jadi dinyatakan dalam bentuk matriks payoff. Jadi ini saya jelaskan gampangnya dulu, nanti kita coba lihat kalau di contoh yang sudah dibentuk dalam penelitian itu seperti apa sih matriks payoff-nya, nanti kita lihat lagi. Nah, asumsinya kedua pemain itu rasional. Kedua pemain memilih strategi yang mendorong kesejahteraannya sendiri. Jadi dia itu fokus ke keuntungannya sendiri. Kalau misalkan pemain satu itu bisa mendapatkan untung maksimal, maka pemain dua ini juga berusaha untuk meminimalkan kerugian. Jadi baca nilai-nilai yang ada di sini ini adalah nilai untuk pemain satu. Kalau nilainya negatif bagaimana? Misalkan kalau tadi kan min 4 ya.
Ya, kalau ini kan positif 4. Kalau misalkan di sini saya punya, misalkan gini. Misalkan ketika pemain A itu memilih strategi A2, pemain B memilih strategi B1, dia ada min 2. Berarti A2 itu akan rugi sebanyak 2 poin dan pemain B akan mendapatkan untung sebanyak 2 poin. Jadi yang ada di sini, baik plus atau minus itu mengacunya ke pemain A. Berarti pemain B lawannya. Kalau A-nya itu nilai positif, berarti B-nya negatif. Kalau A-nya negatif, berarti B-nya positif. Seperti itu cara membacanya. Tabel payoff-nya itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi pemain 1 itu punya sebanyak M strategi dan pemain 2 punya sebanyak N strategi. Jika pemain 1 menggunakan strategi ke I dan pemain 2 menggunakan strategi ke J, maka perolehan untuk pemain 1 adalah AIJ. Atau perolehan untuk pemain 2 adalah min AIJ. Jadi misalkan di sini milihnya, maka pemain 1 akan mendapatkan poin A2N dan pemain 2 akan kehilangan poin sebanyak A2N atau mendapatkan min A2N. Jadi kalau minus itu berarti artinya dia rugi atau kehilangan. Nah, sekarang coba perhatikan matriks payoff ini. Kebetulan di sini poin-poinnya itu positif semua. Positif semua berarti pemain A itu akan mendapatkan masing-masing, misalkan dia ketika dia memilih strategi 1 dan pemain B itu memilih strategi 1 juga, jadi A1, B1, maka poinnya di sini adalah 6. Berarti artinya pemain A akan mendapatkan poin sebanyak 6 dan pemain B akan poinnya akan berkurang sebesar 6. Sama seperti ini ya, sudah saya jelaskan juga di sini contohnya kalau yang 4. Jadi nilai-nilai di sini itu menyatakan outcome atau pembayaran yang harus dilakukan pemain B dari strategi permainan yang berbeda. Kayak gitu. Ini contohnya. Nah, bilangan-bilangan positif ini menyatakan perolehan keuntungan dari pemain A atau pemain baris sebagai pemain yang akan memaksimumkan. Karena dia untung berarti harus dimaksimumkan, gitu ya. Untung berarti harus dimaksimumkan. Sedangkan untuk pemain B atau pemain kolom, jadi bacanya itu gini, kalau strategi pemain B. Kalau pemain A itu ke kanan atau horizontal, kalau pemain B itu ke bawah atau vertikal. Kalau pemain B itu dia rugi, berarti kalau rugi harus diminimumkan kerugiannya itu. Berarti dari sini dapat kita lihat dari angka-angka ini, kalau pemain A itu dia suka sekali dengan poin 9. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan untung maksimum. Di sini kan yang paling besar 9 ya. Tapi kalau untuk yang pemain B, dia akan lebih menyukai angka 2. Karena kalau dia angka 2 berarti kan kerugiannya paling minimum atau paling kecil. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Strategi itu adalah tindakan pilihan. Jadi kita ada beberapa strategi atau planning lah istilahnya ya. Ada plan A, plan B, plan C. Kita mau menjalankan yang mana ini? Setiap strategi yang kita pilih itu pasti ada positif dan negatifnya karena melibatkan pihak lain. Aturan permainan itu menjelaskan tentang bagaimana para pemain memilih strategi. Suatu strategi itu dikatakan dominan jika payoff yang ada dalam strategi bersifat superior atau paling tinggi dibandingkan dengan setiap payoff pada strategi lainnya. Berarti di sini yang dominan itu adalah ini, 9. Strategi A1, B2 atau pemain 1 memilih strategi 1 dan pemain 2 memilih strategi 2. Itu yang superior, tapi ini tidak mungkin dilakukan oleh pemain B ya, karena dia juga tidak mau untung rugi besar. Nilai permainan menyatakan ekspektasi outcome per permainan jika kedua pemain melakukan strategi terbaik atau strategi optimum mereka. Kapan strategi itu dikatakan optimum? Strategi optimum itu terjadi jika strategi yang dipilih itu membuat pemain berada pada posisi pilihan terbaik tanpa memperhatikan tindakan pemain lawan. Jadi dia istilahnya itu menyelamatkan dirinya sendiri dulu gitu.
Kalau misalkan saya tidak bisa mendapatkan keuntungan, ya sudah, berarti saya harus meminimalkan kerugian. Kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh pemain B. Tujuan model permainan itu untuk mengidentifikasi strategi optimum bagi masing-masing pemain. Baik, untuk yang berikutnya nanti akan saya sambung di video selanjutnya.